Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara buah dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang adalah akan menghasilkan pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat utama. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yani ada sahabat yang bertanya pada Nabi kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa manusia yang paling berbahagia kelak di hari kiamat dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan sahabat ini benar-benar memahami ilmu, faqih, sehingga sudah tidak terlintas di kepalanya, di dalam jiwanya, hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang rendahan, hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tafih, sepele, dari perkara dunia dan seisinya. Akan tapi setelah memahami ilmu din, ilmu agama, tidak ada di dalam benaknya kecuali bagaimana selamat ketika bertemu dengan Allahu Jalla Dzikruhu. Ini adalah salah satu bukti keberhasilan seseorang belajar ilmu agama, yakni seseorang fokus bagaimana dirinya berhasil, bagaimana dirinya berbahagia saat berjumpa dengan Rabbul Izzah di hari kiamat nanti. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh sang penanya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Dhanantu," sudah saya duga, la yas'alu an hadhil
an hadas su'al. Saya sudah duga tidak ada yang bertanya tentang perkara yang besar ini. Tidak ada yang mendahului dirimu dalam bertanya perkara yang besar ini. Yang menunjukkan beliau salah satu di antara sahabat terdepan dalam ilmu, yakni tidak lain dan tidak bukan beliau adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliaulah orang yang bertanya pada Nabi ini. Dan Nabi mengatakan, sudah saya duga tidak ada yang mendahului Anda, tidak ada yang mendahului beliau, karena beliau salah seorang yang terdepan dalam ilmu. Sehingga pertanyaannya pun adalah pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Pertanyaan yang menunjukkan kedalaman ilmu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menafikan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Abu Hurairah bertanya pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Para ulama mengatakan dengan hadis yang mulia ini memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini agar menjadi pegangan untuk kaum muslimin dan muslimat dalam pemilihan pelajaran. Pelajaran apa yang harus dia pelajari pertama dan yang paling utama, karena pelajaran ini akan membuatnya bahagia saat berjumpa dengan Rabbul Izzah Jalla Dzikruhu, tanpa menafikan seluruh pelajaran yang ada di dalam Islam. Tapi pilihlah pelajaran yang telah ditetapkan oleh syariat ini untuk dikuasai oleh setiap muslim dan muslimah agar berbahagia saat berjumpa dengan Rabbnya. Apa yang dikatakan atau apa yang dijawab oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, as'adun nas bisyafa'ati, manusia yang paling berbahagia, yakni orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau, adalah man qala la ilaha illallah, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Maka dialah orang yang paling berbahagia di atas permukaan, di hari kiamat saat berjumpa dengan Rabbul Izzah nanti, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sedang berboncengan, Nabi mengatakan kepada Sa'ad, yadkhulul jannah
akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa saja di antara manusia, di antara umat beliau yang mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apa reaksi Mu'adz? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas?" Ya Rasulullah, bolehkah saya berikan berita gembira ini kepada manusia? Saya sampaikan kepada manusia tanpa diberikan penjelasan. Wahai manusia, siapa aja antum, apa aja yang antum ucapkan, selama antum mengucapkan la ilaha illallah, antum masuk surga. Boleh nggak saya sampaikan dengan cara penyampaian demikian? So, perhatikan ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Nabi? La, gak boleh. Tidak boleh Mu'adz ibnu Jabal menyampaikan kepada manusia tanpa memberikan taujih, tanpa memberikan arahan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat ini akan menjadi tinggi, kalimat ini akan menjadi mahal saat diberikan penjelasan sejelas-jelasnya, agar tidak lagi menjadi kalimat yang murahan, bahkan kalimat candaan di tengah kehidupan manusia. Nabi melarang ilqaul ilm, menyampaikan ilmu, bukan dalam rangka tahrim, mengharamkan, tetapi diwajibkan dengan syarat, yaitu diberikan penjelasan tentang kalimat ini agar tidak manusia memahami dengan mengucapkan la ilaha illallah mereka ada di zona aman. Tidak. Bukankah orang-orang munafik yang Allah tempatkan di kerak api neraka, mereka adalah pengucap la ilaha illallah? Akan tapi keberadaan mereka kelak di hari kiamat di api nerakanya Allah. Kenapa jemaah? Karena mereka tidak menjalankan kandungan yang terdapat di kalimat la ilaha illallah ini. Karena mereka melanggar kalimat la ilaha illallah ini, sehingga lafaz yang terucapkan di lisan mereka dibatalkan oleh Rabbul Izzah saat berjumpa dengannya kelak. Oleh karena itu jamaah yang mulia, perlu kita semua sebagai muslim untuk mempelajari kalimat tertinggi di muka bumi ini, la ilaha illallah, agar kalimat ini benar-benar menjadi berharga untuk kita, bukan di dunia ini, tapi saat berjumpa dengan Rabbul Izzah. Kalimat yang diterima setelah kita berusaha menjalankan konsekuensinya, meninggalkan perkara-perkara yang harus ditinggalkan setelah mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini terkandung perintah dan larangan. Di dalam kalimat ini ada perintah, di dalam kalimat ini ada larangan. Apa bedanya seorang manusia dengan beo ketika tidak memahami perintah dan larangan yang terkandung di dalam kalimat yang mulia ini? Apa tingginya kalimat ini ketika setiap pengucap kalimat ini akan selamat ketika ketemu Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan enggak boleh disampaikan begitu saja, tetapi harus ada penjelasan kepada manusia agar manusia tidak menyepelekan kalimat ini, tidak merendahkan kalimat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala,
Salah satu bukti nyata tentang tingginya kalimat ini, mungkin sebagian kita telah menjadi saksi, melihat dengan mata kepala kita sulitnya manusia mengucapkan kalimat ini saat mereka di ujung usianya. Wallah, itulah mahalnya kalimat ini yang tidak Allah bagikan kepada setiap manusia. Wallahi, demi Allah, kita menyaksikan saudara-saudari kita yang akan meninggalkan dunia ini. Kita talqin la ilaha illallah. Apa yang terjadi jemaah? Kita lihat, kita menyaksikan begitu sulitnya lafaz ini terucap. Inilah Allah buktikan tentang ketinggian dan kemahalan kalimat la ilaha illallah. Tidak setiap orang yang meninggalkan dunia ini akan mengakhiri hidupnya dengan kalimat ini. Siapapun yang mengakhiri dengan kalimat ini, mereka adalah orang yang beruntung. Sebagaimana yang Nabi katakan, alaihi salatu wassalam. Ini adalah bukti, di antara bukti nyata kalimat ini tinggi. Para ulama mengatakan al-akhiru mirathu sawabiq. Akhir perjalanan seseorang adalah tergantung dari perjalanan awalnya. Ketika di awal seseorang memahami, menjalankan kandungan yang terdapat dari la ilaha illallah, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka ulama mengatakan beliau akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya sebelum meninggalkan dunia ini dengan mengucapkan kalimat yang tertinggi, kalimat yang termulia yang ada di bumi ini, yaitu la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.